Maka siapa yang menolak kewajiban sholat lima waktu, mereka jatuh dalam kekafiran. Yang ditolaknya kewajibannya. Kenapa tidak sembahyang? Kenapa kamu tidak sholat? Dijawab, saya malas. Maka tidak bisa kita vonis orang itu kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Halaman 52 ya. Salat. Tentang mengenai salat. Memang kajiannya tetap pada buku yang pertama sebenarnya. Itu lebih mendetail. Salat. Pengertian salat secara bahasa diartikan ad-du'a atau doa. Sedangkan secara istilah berarti ibadah yang mengandung ucapan perbuatan. Ulangi. Sedangkan secara istilah, salat itu berarti ibadah yang mengandung ucapan, perbuatan khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Lihat definisinya, Pak. As-salatu. Salat secara bahasa artinya ad-du'a. Orang sembahyang hakikatnya berdoa. Jadi sekalipun setelah salam langsung pergi dan tanpa melakukan wirid, hakikatnya sama dengan berdoa. Jadi kalau ada terpelepet pekerjaan yang mendesak, boleh saja meninggalkan sholat, boleh saja tanpa melakukan wirid, karena hakikat dalam sholat itu sudah berdoa. Ini pertama. Sebab itu ketika ada orang menitipkan doa di dalam sujud terakhir, di ruku, di tasyahud, itu adalah bagian doa. Karena isinya di dalam salat itu doa. Yang pertama, satu. Adapun secara istilah, di sini dikatakan ibadah yang mengandung al-ibadah. Sembahyang itu kandungannya, ulang bahasa Indonesia saja. Bahasa Arab mau tidak? Ibadah kandungan di dalam salat itu dua perilakunya. Pertama namanya di situ dikatakan ucapan. Ucapan dalam bahasa Arab namanya qauli. Qauliyah. Atau yang disebut nanti jadinya ruknul qauli. Ruknul qauli. Qauli ini perkataan qauliyah, ucapan. Jadi komponen sembahyang satu ada qauliyah, ucapan. Maknanya ada perkara-perkara yang wajib kita harus hafal. Artinya kalau kita tidak mengucapkan itu tidak sah salat kita. Contohnya pertama adalah Al-Fatihah. Pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar. Kalau ada orang sembahyang tanpa mengucap Allahu Akbar tidak sah. Tapi bedakan antara takbiratul ihram dengan intiqal. Takbiratul ihram itu yang pertamanya. Kalau intiqal adalah perpindahan antara satu rukun ke rukun yang lain. Itu intiqal namanya. Jadi kata Allahu Akbar tidak semuanya wajib. Yang wajib itu yang pertamanya Allahu Akbar. Ketika imam mengatakan Allahu Akbar, pian harus jelas mengatakan Allahu Akbar. Tapi kalau pian kada sah. Karena ungkapan di dalam ibadah sholat itu ada qauliyah, ucapan. Selain takbiratul ihram apa lagi? Al-Fatihah. Satu takbiratul ihram.
Dua, Al-Fatihah. Al-Fatihah baik kondisinya imam, kondisinya makmum, sholat sendirian, berjamaah wajib dibaca. Tidak sah kalau Fatihah tidak dibaca. Kecuali nanti status makmumnya masbuk. Ada beberapa perkara. Fatihah ini rukun qauli harus dibaca. Yang ketiga, At-tahiyat, At-tahiyatul itu bacaan yang wajib di. Jadi konsentrasi kalau kekanakan kita lajari sembahyang, maka kauliyahnya harus ada dulu yang dihafal. Tahiyat. Yang keempat, salawat. Itu ucapan semua. Yang kelima, terakhir, syahadat. Yang terakhir, 4 salawat. Yang keenam, salam. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, salawat. Terbalik nih lah. Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum itu bukan gerak kepala. Jadi assalamualaikum itu adalah ucapannya. Assalamualaikum warahmatullah. Maka kemarin kita mempetakan ada yang disebut dengan wajib salat, ada sunat salat. Ya Allah, waktu sembahyang. Nah, di antara wajib salat salam adalah ucapan pertamanya Assalamualaikum warahmatullah. Kalau dia ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada hadisnya. Assalamualaikum warahmatullah, ada hadisnya. Sekali saja dia mengucapkan yang nomor 2 itu sunatnya. Ini kalau dia, Allah ulangi. Sembahyang dikatakan diterjemahkan ibadah yang mengandung ucapan. Kauliyahnya ada. Yang kedua, perbuatan khusus. Perbuatan namanya fi'liyah. Ini qauliyah, qaul. Qauliyah ucapan, fi'liyah perbuatan. Jadi ada perbuatan yang tidak boleh kita tinggalkan. Misalnya perkara tentang masalah, contoh masalah ruku. Ruku ini gerakan. Kita sudah berbicara kemarin, posisi ruku itu wajibnya bagaimana? Yaitu menyentuhnya tangan dengan lutut. Apabila seorang hamba itu sujud, ijaz saja dan abdu saja dan fa'alaihi sabat arabin. Kalau seorang hamba itu sujud, maka 7 anggota wajibnya. Pertama, kening. 2, telapak tangan. 2, 3. 3, 4, lutut. 6, 7, jari. Perwakilan di antara jari 6. Maka wajib harus dikenakan. Nah, itu pilihan. Jadi ulangi. Komponen di dalam sholat penguasaannya ada 2. Pertama ucapan, yang kedua perbuatan. Jadi pian hanya menguasai 2 komponen ini saja. Yang berat kauliyahnya, karena kauliyahnya harus dihafal. Kecuali kerepotan di dalam menghafalnya. Dipertimbangkan di dalam agama kita untuk belajar dengan membaca tasbih lebih awal. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu boleh dibacanya dengan catatan dia berat untuk menghafalnya pertama. Berat. Tapi jangan terlalu manja dengan itu, nanti akhirnya kelamaan dia tidak menghafalnya. Jadi keringanan pertama boleh. Nah, ada pertanyaan seperti ini? Kalau qauliyah fi'liyah itu secara hukum syariat. Kalau masalah tatanan hati itu attitude-nya, masalah etikanya. Jadi karena ada 2 yang masalah hati. Pertama itmi'nan, yang kedua al-khusyu'. Al-khusyu' bermakna khusyuk, at-tadabbur wa tafakkur, memikirkan apa yang dibaca, memahami apa yang digerakkan. Nah, itu perkara hati nanti.
Nah, cuma secara kondisi fisik namanya hukum syariat fikih. Fikih itu menilai secara zahir. Orang melaksanakan ibadah haji, rukunnya disempurnakannya, dia melakukan wukuf, dia melaksanakan tawaf, dia melaksanakan sa'i, dia melakukan tahallul, sah hukumnya sekalipun duit yang didapat adalah duit mintumtan. Paham maksudnya ya? Attitude-nya, akhlaknya kurang tepat. Perkara sholatnya telah dihimpun dengan dua bagian, qauliyah dan fi'liyah. Adapun tatanan hati adalah bagian kesempurnaan, itu yang disebut dengan iqamatus shalah, nanti mendirikan sholat. Tapi kita menilai hukum hukum zahir. Jadi kalau hukum zahirnya kada boleh bersuuzon. Syirin itu kada sah ya. Zahir sah. Syirin itu rajin kelanggar, tapi hatinya rusak tuh ya, nah kada bisa. Oke ya. Salat 5 waktu hukumnya fardu ain. Fardu terbagi dua, kemarin kita belajar. Ada yang disebut dengan fardu ain, ada yang disebut dengan fardu kifayah. Fardu ain itu kewajiban individu, jika ditinggalkan salah satu di antara kita, artinya kalau perorangan meninggalkannya berdosa. Tetapi yang diwajibkan adalah kepada orang mukallaf. Secara definisi mukallaf sudah jelas kemarin. Mukallaf adalah orang yang berakal, mumayyiz, baligh, dan sampai dakwah. Ada 4 orang mukallaf itu. Pertama berakal, 2 mumayyiz, 3 baligh, yang keempat sampai dakwah. Sampai dakwah itu kayak apa? Misalnya hidup di, anggap saja di Pulau Bakut tuh, di bawah itu ada Pulau Bakut. Karena ada sampai dakwah di situ, karena tahu Nabi Muhammad dikira, maka dia tidak berdosa sebenarnya. Itu mukallaf. Nah jadi kalau anak-anak kecil dia tidak berdosa, Pak Bu. Kalau dia tidak sembahyang tidak berdosa. Tetapi di dalam edukasinya, dalam mendidiknya di umur 7 tahun Nabi menyuruhnya untuk diperintahkan sholatnya. Nah lihat lagi. Maka siapa yang menolak kewajiban sholat, lihat kata-kata bahasanya itu Pak. Maka siapa yang menolak kewajiban sholat 5 waktu, mereka jatuh dalam kekafiran. Yang ditolaknya kewajibannya. Kenapa tidak sembahyang? Kenapa kamu tidak sholat? Dijawab, saya malas. Maka tidak bisa kita vonis orang itu kafir. Berarti dia meninggalkannya karena kemalasan. Tapi kalau ditanya sholat itu wajib, wajib. Itu mengkoler kayak apa? Maka orang ini disebut dengan munafik. Munafik itu adalah tersentuh dengan perbuatan-perbuatan dosa, meninggalkan kewajiban aini individual, maka berdosa dia. Tapi apakah Allah membuka taubat, pintu taubat? Sudah jelas, selama ada syarat yang dilakukannya. Ya, jadi kita kan bisa memvonis orang duduk di luar musala atau duduk di luar masjid atau duduk ketika orang melaksanakan azan atau ketika melaksanakan sholat, kita vonis orang ini supaya tidak bisa. Kecuali pernyataan dia secara lisan. Tidak ada kewajiban sholat di dalam agama. Sembahyang kada wajib. Pesan apa sembahyang kada jelas lakukan, maka orang itu jatuh kepada kekafiran. Dengan yakin dilazimkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dilakukan dengan perbuatan. Dulu ada mahasiswa yang nyeleneh di Al-Azhar itu karena belajar dengan orientalis. Akhirnya dia mengatakan sembahyang kada wajib, orang puasa dia kada puasa, dan diikrarkannya. Ketika makan, ketika mau buka puasa jam 5 sore, dia makan. Orang memesan makanan dia makan langsung Pak, dan berkuar-kuar habis dipukul ibu hati. Tahu siapa orangnya kepada penyambat? Ada, masuk TV terus. Ya, praktisi Partai Demokrasi Indonesia. Dia mengaku seorang ulama sebenarnya.
itu anak kelas misalnya. Jadi kita melihat latar belakang mereka itu akhirnya masuk ke partai karena muncul, bukan karena ilmunya. Tidak dilarang sebenarnya ya kan. Oke. Jadi bisa dibedakan malah meninggalkan kewajiban karena malas tidak bisa divonis kafir. Meninggalkan sholat karena meyakinkan bahwa sholat tidak wajib, maka jatuh kepada kafir. Nah sekarang aturan sholat ada yang kayak itu ya. Ada bisa kita mengkafirkan orang semudah-mudahnya. Bagi orang tua diperintahkan agar menyuruh anak-anaknya untuk melakukan sholat pada umur 7 tahun. Kita ini ada beban, makanya ulun tadi katakan anak kecil itu tidak berdosa kalau ada sholat. Tetapi yang dibebankan menjadi dosa adalah kepada orang tuanya. Ketika umur 7 tahun dia tidak diperintahkan sholat, maka kuitannya yang berdosa. Kuitannya yang berdosa. 7 tahun itu latihan. Si dia tidak berdosa karena beban hukum masih kepada walinya. Kepada walinya. Nanti umur 10 tahun baru ada sikap paksaan. Jadi jangan diremehkan dulu di umur 7 tahun tuh. Karena di umur 7 tahun kalau dia tidak sholat nanti terbiasa. Jadi fase latihannya 7 tahun. Nah, kalau umur 7 tahun itu diperintahkan untuk melakukan sholat, jangan pian lanjari umur 7 tahun sembahyang. Terlambat sudah. Sangat terlambat. Maka umur 5 tahun penting mengenalkan huruf hijaiyah dulu. Karena perkaranya ada ini, Pak. Oke. Itu standarnya. Nah, disitulah yang maksudkan kalau kita ada sentral di dalam kampung ini, ada masjid, nanti gunakan sebaik-baiknya untuk memanfaatkan semua orang. Jadi masyarakat di sini terbentuk secara edukasi keagamaan. Biarkan saja nanti di halaman masjid itu dibikin tempat-tempat perteduhan santai. Ada tempat duduk, di bawahnya jasa duduk-duduk, supaya orang tuh mau mendekat ke masjid itu. Dudukan, main cokan ya kok. Sore-sore coba yang pikirkan nanti kalau ini jadi masjid, jadi halaman, wuduan tuh dibikin seperti pendopo, gazebo. Nah, dibikin. Jadi ini mendekat. Setidaknya ketika main-main anak-anak kita mainan, dia di sekitar masjid. Masjid terlihat ketika orang sembahyang lompat juga. Maka lu nggak pernah marah kalau ada anak-anak kecil ribut di dalam. Lu nggak ada marah. Karena kalau kita mati ini yang misi kita. Cuma yang keliru orang tuanya melihat anaknya. Kalau kita amang lah mau main, dia mau main amang sih. Ya itulah keadaannya kan ya Allah. Ulun waktu kadang ribut bingung membaca ayat terpuntal. Karena terkonsentrasi lagi. Ya itulah anunya, lika-likunya. Nah jadi ulangi, bagi orang tua diperintahkan agar menyuruh anaknya untuk melakukan salat pada umur 7 tahun. Berarti apa aja kurikulumnya yang sediakan sebelum umur 7 tahun itu perangkat-perangkat yang sholat. Ada bapaknya tidak bisa menghitung, yang penting dia bisa mengetahui huruf hijaiyah dulu. Itu yang penting dulu. Jadi umur 6 tahun tuh targetnya sudah mengenal huruf hijaiyah. Setelah itu dia bisa baca Arab, baca Quran. Kada usah bisa hafal, perlu. Yang penting dia bisa baca Quran. Karena rukun tauhidnya di situ. Nah, setelah itu tata cara wudhu kita ajarkan di umur 6 tahun itu. Anu Pak Ustaz, mandi wajib kan usah, karena kan harus mana tuh, tahunnya mandi wajib. Yang nanya bertahun, mandi wajib itu apa sebabnya Mak? Ya, ayo biar jelaskan dia Mak. Jadi, itu sudah ada kurikulumnya. Oke, nah itu begitu. Lalu jika dia meninggalkan, maka hendaklah dipukul kalau anak itu meninggalkannya ketika atau ya, ketika berusia 10 tahun. 10 tahun itu karena mendekati. Cuma jangan diajar. Dipukul gairul mubarrah yang kira-kira memukul bisa menjeratkan.
Kalau beginian mengibit diputar naik helikopter ya hambang ini. 10 tahun. Tapi ulun dalam pendidikan kuitan ulun Pak, umur 10 tahun tuh ada sembahyang ulun pernah ditawak sidin pakai kursi. Ulun pernah dipukuli pakai gergaji. Gergaji, tapi kan ada di gergaji yang lain itu ada dipukulakan tawak. Saking bapak ya. Berarti nakal kami. Tapi alhamdulillah orang mengira ulun hafal Quran mulai kecil ada, ulun hafal Quran umur 17 tahun. Mulai umur 17 tahun ulun baru menghafal, bukan umur SMP itu masih berjuju membaca Quran. Pas masuk pesantren di masa aliyah baru lancar baca Quran. Umur 17 tahun menghafal juz 30. Lalu naik lagi, kemudian kira-kira umur 18-19 itu sudah hafal 5 juz. Hampir hafal sampai. Umur 27 tahun hanya hafal 30 jauhnya. Itu pun hafal kalau sekarang ditambah dengan lagi loh. Nah itu kisahnya. Nah sekarang syarat sah sholat kembali. Syarat sah sholat artinya syarat sah sholat ini kalau kita tidak melakukan yang demikian yang disebutkan di sini tidak sah sembahyang kita. Pertama satu syarat sah sholat satu yaitu taharah, bersuci dari kedua hadas, hadas kecil dan hadas komponennya berarti kalau hadas kecil dan hadas besar cara membersihkannya dengan mandi wudu. Besar dengan mandi, kecil dengan wudu. Nah, itu yang memaksudkan syarat sah sholat bersuci dari hadas. Caranya kayak apa? Makanya bahasanya memang ditinggalkan. Padahal anak menulis syarat sah sholat berwudu, jelas saya. Cuma di situ supaya memutar kata-kata orang ini supaya ingat dia dengan pelajaran yang dulu. Syarat sah sholat bersuci dari kedua hadas. Artinya kayak ini. Kalau orang habis mandi langsung sembahyang boleh tidak? Boleh. Mandi wajib. Boleh. Dengan catatan apa yang tidak melakukan yang membatalkan sholat, misalnya tidak menyentuh kemaluan ketika mandi. Maksudnya kayak apa tuh? Dia memperhatikan hal-hal yang sensitif tentang muslim. Itu boleh. Maka sebab itu ketika hendak mandi Rasulullah itu senantiasa berwudu. Ya Allah. Selesainya pun berwudu beliau. Jadi habis mandi itu langsung. Nah di sini menutup salah satunya adalah memberikan wacana atau pemikiran bahwa berwudu dalam WC itu boleh tidak? Boleh. Dengan catatan aman daripada najasah. Dari najis. Yang menyebabkan najis itu apa diantaranya? Kloset. Nah, kalau ada tutupnya bisa aja wudu. Tapi harus menjaga etika. Etikanya apa? Tidak perlu mengucapkan zikrullah dengan lisan. Nah maka kalau dia berduit, ada rumah agak besar, bikin bedakan antara kamar mandi dengan WC. Jangan digabung. Mana WC, mana kamar mandi. Kecuali memang tempatnya terbatas. Kalau dulu ingat dulu waktu masih keganakan ada MCK. Dulu Karang Taruna digalakan orang. Gotong royong tiap minggu, ingat orang dulu ingat itu. Karena dulu ada HP. Jadi setiap hari liburan itu berkumpulan muda-mudanya membersihkan MCK, Karang Taruna. Wah itu luar biasa. Itu menanamkan sifat nasionalisme. Wah ini ada lagi deh. Anak-anak kita sibuk dengan HP. Itu bedanya. Tapi sosmed ini gara-gara sosmed gue banyak dapat duit akhirnya. Gara-gara sosmed bahambur undangannya aja, aduh. Seperti lagunya Desi Ratnasari kan. Apa lagunya Pak? Tenda biru. Satu, dua, bersuci badan, pakaian dan tempat sholat dari semua benda najis.
Yang sudah tahu najis berapa macam? 3. Berarti nih ulang. Nomor 2 tuh poinnya badan, pakaian, tempat. Ini tempat. Badan berarti hindarkan dari sesuatu yang ada najisnya. Biar bisa perhitungkan tuh. Pakaian. Makanya kalau ada terpercik dengan air kencing waktu ke WC, ya kalau pakaian berbahaya. Maka oleh sebab itu terkadang orang mengkhususkan pakaian sholat. Sebenarnya pakaian sholat itu ada ribet, tapi karena faktor nomor 2 ini, suci pakaian. Tapi kalau sudah tahu suci pakaian, berarti berhati-hati dalam kegiatan. Tempat sholat nih kayak sejadah, melihat ke atas banyak cacak, nah itu ciri dah bahwa kotoran cacak itu pacaran banyak. Lalu seorang perempuan dulu di zaman Nabi, Pak Bu ya, seorang perempuan dari anak suku apa, tapi perempuan ini dia hidup di Madinah. Nabi melihat perempuan ini senantiasa sembahyang sholat ikut bersama berjamaah dengan jamaah yang lain, dan dia orang yang paling awal datang ke masjid. Dilihatkan oleh Rasulullah SAW. Apa dikerjakannya sebelum pelaksanaan salat dilaksanakan? Membersihi, menyapu masjid. Itu perilakunya dulu. Orang jadi kaumnya Masjid Nabawi itu dulu berbeginian. Nanti kalau kita baca hadisnya perempuan. Lalu satu ketika perempuan ini meninggal dunia. Karena Rasul dalam kondisi berperang, ini tidak bertemu pas bebinyannya meninggal. Paham Rasulullah? Ya. Dulu tidak ada WhatsApp, ya, tidak ada media sosial, jadi memberitakannya tidak bisa. Sedangkan ketika perang itu kan ada sedikit, 2 bulan, 3 bulan kalau perang itu. Nah, sepulang daripada peperangan itu, Nabi mencari mana perempuan yang seringkali patak nusul al-balat, yang dia seringkali menyapu terhadap halaman-halaman masjid kita. Laqad matat. Sahabat menjawab, meninggal sudah ya Rasulullah. Lima lam tukhbirni, kenapa engkau tidak mengkabarkan kepada aku? Kata sahabat, dia waktu itu lagi bepergian, maksudnya berperang. Tunjukkan kuburnya, kata Rasulullah. Lalu kayak lagu Asep Irama ini, tunjukkan lalu akhirnya Nabi meminta tunjukkan di mana kuburnya. Datanglah di Baqi, itu kuburnya di Baqi. Datanglah Nabi ke situ. Fasalla 'alaiha, lalu Nabi melakukan salat di atas kuburnya. Fasaffa 'alaihi ashabu, sahabat Rasulullah bersaf-saf di belakang. Nah, itu dalil bila seseorang tidak bisa mensolatkan, atau tidak sempat mensolatkan, maka dia boleh sholat di kubur tersebut dengan catatan memang karena uzur tidak sempat. Tidak sempat boleh. Misalnya orang tua meninggal dunia, lalu kita ini ditunggu sudah di pesawat ya kalau karena hendak malam, kuburkan saja. Kita datang langsung ke kuburnya, jadi sembahyang di atas kuburnya. Di samping kubur, jangan di atas kuburan. Sampai kubur, lalu bersab-sab itu boleh.